saya sharing tentang pelayanan yang sudah dilakukan Klinik Siloam. Dibuka pertama kali tahun 2013, itu ada di wilayah Mamit Tolikara. Kemudian hampir setiap 1 tahun dibuka 1 klinik, sehingga sampai sekarang itu totalnya ada 7 klinik yang ada di pedalaman. Di mana 6 klinik itu ada di wilayah gunung, sedangkan 1 klinik itu ada di wilayah pesisir atau pantai. Berdasarkan daerah otonomi Papua yang baru, kami membagi klinik-klinik tersebut. 4 klinik ada di Papua Pegunungan, 2 klinik ada di Papua Selatan, dan 1 klinik ada di Papua Tengah. Pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan sebagai perpanjangan tangan, sebagaimana adanya puskesmas. Jadi kami rindu sekali supaya masyarakat yang ada di pedalaman itu mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat yang didapatkan di kota dari puskesmas. Karena pada waktu dibuka, klinik-klinik kami tidak ada di bawah puskesmas. Jadi di tempat kami berada itu nggak ada puskesmas sama sekali. Jadi kami mengambil alih peranan puskesmas dan otomatis saya harus mengadop program-program pelayanan kesehatan dari puskesmas. Dan ini membuat tantangan tersendiri karena untuk logistik kami tidak bisa memiliki ketersediaan, apalagi logistik program yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kami benar-benar berharap, harapan kami adalah ke depannya kami mendapatkan logistik program kesehatan, terutama yang memang mendominasi penyakit-penyakit yang ada di Papua seperti HIV, tuberkulosis, malaria, imunisasi, dan gizi. Kami berharap suatu saat kami bisa mendapatkan rutin logistik tersebut sehingga pelayanan di masyarakat bisa lebih baik lagi seperti halnya di kota. Saya sangat berterima kasih. Sebenarnya kami tidak menyangka bahwa apa yang kami lakukan di pedalaman itu bisa terlihat sampai saat ini, dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini banyak orang akan terinspirasi bahwa masih banyak kebutuhan tenaga medis terutama di pedalaman. Dan saya percaya bukan hanya saya atau Siloam yang punya gerakan untuk ke pedalaman di dalam melayani masyarakat. Saya percaya banyak ribuan dokter yang akan juga memiliki kerinduan untuk bisa bekerja di pedalaman dan sama-sama membangun masyarakat pedalaman terutama yang ada di tanah Papua. Perkenalkan, saya Bidan Kenti Bagania, asal instansi dari Rumah Sakit Umum ODSK Provinsi Sulawesi Utara. Profesi saya sebagai bidan di Poli Tumbuh Kembang Anak Rumah Sakit Umum ODSK. Inovasi saya adalah membuat grup mentoring untuk para orang tua yang datang berkunjung di Poli Tumbuh Kembang Anak. Grup mentoring ini ada 2. Yang pertama, grup mentoring untuk para orang tua yang memiliki bayi, balita yang tidak mengalami gangguan tumbuh kembang anak. Kemudian, grup mentoring untuk para orang tua yang sudah mengalami gangguan tumbuh kembang anak. Di mana saya mengadopsi 6 pilar dari salah satu dari pilarnya itu transformasi dalam pelayanan primer yang saya adopsi di dalam rumah sakit, di mana rumah sakit ini orientasinya adalah upaya untuk kuratif dan rehabilitatif, tetapi saya mengadopsinya adalah upaya pelayanan primer, di mana dalam mentoring bagi para orang tua ini saya menggunakan adopsi untuk pelayanan upaya promotif dan preventif kepada orang tua, bagaimana bayi-bayi ini dan balita yang belum mengalami stunting dan lansing itu dapat dicegah dengan upaya-upaya yang kami kerjakan di dalam grup mentoring ini. Kemudian anak orang tua yang mengalami gangguan tumbuh kembang anak itu membutuhkan proses rehabilitasi di rumah sakit kami yang membutuhkan waktu bukan hanya hitungan hari, tetapi bulan bahkan tahun. Di mana upaya saya adalah untuk melatih orang tua sehingga mereka bisa mandiri. Karena penyebab utama daripada anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang anak adalah kurangnya stimulasi yang dikerjakan di rumah. Jadi kami memberdayakan orang tua, mendampingi orang tua untuk melatih bagaimana mereka bisa mandiri, melakukan stimulasi di rumah. Karena stimulasi itu banyak, apakah itu motorik, apakah itu kemandirian dan sosial, yang secara tidak langsung itu bisa dikerjakan dan dilatih oleh orang tua bisa mengerjakannya di rumah. Harapannya ke depan, banyak teman-teman kami yang bisa berinovasi di tempat kerja mereka, sehingga
bukan hanya untuk mereka dihargai, tetapi mereka bisa berkontribusi buat tempat kerja mereka. Dan harapan kami bagi nakes-nakes teladan yang sudah datang di sini bisa diapresiasi oleh pemerintah Kemenkes. Saya Rika Rumadas dari Papua Barat, Kabupaten Manokwari, kader Posyandu Wamesa. Saya kader sudah 29 tahun dan banyak yang sudah saya lakukan, tapi bukan berarti apa yang saya lakukan saya mau ikut juara sekarang, tidak. Tapi mungkin pemerintah yang memperhatikan dan saya bisa hadir di sini. Jadi banyak mulai dari imunisasi untuk anak bayi balita, itu kita kejar supaya HB0-nya harus dapat, ibunya kita harus bawa ke lahirnya di puskesmas. Ya. Masyarakat Papua itu tidak mau lahir di luar rumah karena mereka punya adat, selesai lahir harus bikin adat untuk kasih keluar anak dari rumah. Tapi puji Tuhan sekarang ini sudah tidak, karena kami terus memacu mereka untuk jangan di rumah, kalau ada bahaya kita tidak bisa tolong. Jadi akhirnya sekarang kita bisa ambil ke puskesmas. Tapi dengan catatan kami yang bayar ongkos transportnya. Jadi kami yang mengeluarkan, kader yang mengeluarkan uang untuk transport ke puskesmas, kalau kami rujuk ke puskesmas. Tapi kalau rumah sakit umum juga, kami yang bayar harus ke sana. Bahkan bayar rumah sakit ada tenaga ini yang tidak dijamin oleh BPJS, kami yang bayar dari kader uang. Jadi untuk mengejar HB0, ibu-ibu kami harus bawa lahir di puskesmas. Dan setelah lahir, dia harus langsung dapat HB0. Kalau malam lahir, kayak tutup, ya sebelum 7 hari kami harus antar kembali ke puskesmas untuk dapat HB0-nya. Dan kalau program di tahun 2023 ini kami fokus di Mama Beruntung. Mama Beruntung artinya memasak makanan bergizi untuk anak stunting. Jadi anak yang kekurangan gizi kurang, gizi buruk, dan yang timbangan berat badannya turun 2 kali dalam 2 bulan, turun 2 kali berturut-turut. Itu yang kami sekarang lagi masak. Hari ini juga mereka ada masak, ya. Jadi program ini, jadi kebetulan pemerintah gencar-gencar untuk menurunkan angka stunting dan juga kemiskinan ekstrim. Jadi kami mendapat satu kesempatan untuk bisa kerjasama dengan pemerintah, jadi dananya dari pemerintah, kami yang masak makanannya. Jadi sudah 3 bulan, kalau desa punya posyandu itu ada 3 anak gizi buruk dan 11 itu gizi kurang. Tapi puji Tuhan selama 3 bulan kami masak, tinggal 1 anak yang masih gizi buruk dan yang lain sudah baik, tapi kami masih ikut sertakan untuk memperbaiki betul-betul, baru kami lepas. Jadi sementara ini masih kami masak untuk memberi makan kepada anak-anak yang kurang gizi dan gizi buruk. Dananya kami dapat dari dana kampung. Kami perjuangkan di Musrembang Kampung untuk dana kampung untuk masak ini. Walaupun sebenarnya masyarakat tidak suka, ya. Tapi saya bilang, ini bukan anak saya yang saya kasih makan, anak masyarakat. Jadi harus dana kampung harus dibagi. Dan juga dana kampung itu prioritas untuk kesehatan dan pendidikan, jadi harus diberikan. Sehingga ada kebijakan kepala kampung, kami dapat dana untuk bisa masak untuk anak, tapi juga bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk kami masak untuk anak stunting juga.